Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan ONMIPA tahun 2020 bidang kimia atau babak penyisihan tingkat penan. Kita mulai dari soal analitik. Soal yang pertama, untuk mengambil sejumlah volume larutan secara kuantitatif dapat digunakan. Nah, kalau ditanya secara kuantitatif artinya jumlahnya itu atau volumenya itu atau masanya itu terukur. Artinya kita berpatokan pada jumlah, volume ataupun masanya. Nah, kalau untuk mengambil, misalkan kita mau mengambil nih 5 mili larutan, apa alat yang bisa kita gunakan? Nah, untuk dalam mengambil dalam volume yang terukur kita dapat menggunakan buret, pipet akar, ataupun gelas ukur. Nah, ketiga alat ini dapat kita gunakan untuk mengambil volume larutan. Maka jawabannya adalah C, A, B, dan C. Nah, tapi kalau ditanya untuk ketelitiannya, maka yang paling teliti itu pertama adalah buret, baru pipet akar, baru gelas ukur. Nah, kalau untuk ketelitian itu kita dapat mengidentifikasinya itu dari jumlah garis-garis yang ada pada alat tersebut. Misalkan pada buret nih ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan pada gelas ukur. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Identifikasi pada kation Pb dengan K2CR4 akan membentuk endapan yang berwarna. Nah, kation Pb2+ itu merupakan kation golongan 1. Nah, kation golongan 1 yang lainnya itu adalah Ag+ sama Hg+. Untuk mengidentifikasi dari Pb2+, itu biasanya direaksikan dengan HCl terlebih dahulu, membentuk PbCl2. Nah, PbCl2 itu berupa endapan putih. Selanjutnya, PbCl2 ini ditambahkan dengan air panas. H2O ini artinya tanda panas. Nah, ini dia akan melarut membentuk Pb2+ dan Cl-. Barulah Pb2+ ini direaksikan dengan K2CrO4 itu membentuk PbCrO4. Endapan PbCrO4 itu diindikasi dengan endapan yang berwarna kuning. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Titrasi iodometri. Titrasi iodometri merupakan titrasi yang tidak langsung. Apa maksud dari tidak langsung? Oke, kita jelaskan. Nah, pada Erlenmeyer itu kita tambahkan analit. Analit adalah zat yang mau kita ukur. Ditambahkan dengan larutan Ki. Sedangkan pada buret itu kita tambahkan dengan Na2SO4. Nah, pada analit pada Erlenmeyer, tuliskan lebih dahulu, pada Erlenmeyer itu akan terjadi reaksi analit tambah Ki. Ki itu yang bereaksi dengan analit itu adalah imin. Itu akan membentuk I2 ditambah analit yang sudah tereduksi, Nah, di sini I2 itu berwarna coklat. Lalu kita titrasi dengan Na2SO4. Nah, I2 yang kita hasilkan pada Erlenmeyer ini kita titrasi dengan Na2SO4. Nah, ini akan membentuk larutan imin tambah dengan larutan S4O6 2-min. Imin belum setara itu 2 imin. Nah, jadi kalau saat kita titrasi dengan Na2SO4, nah I2 yang pada Erlenmeyer itu dia itu akan tereduksi menjadi imin dan Na2SO4 ini akan teroksidasi menjadi S4O6 2-min. Nah, barulah yang imin ini yang akan bereaksi dengan imin inilah yang akan bereaksi dengan amilum. Berarti kalau ditanya kompleks antara kanji itu terbentuk dengan imin. Jawabannya A. Karena apa? Kalau pada reaksi titrasi iodometri, penambahan indikator itu kita lakukan pada akhir titrasi. Jadi nih, kita kalau mau bikin skalanya, kan awalnya ini coklat nih. Awalnya coklat, lalu kita titrasi dengan Na2SO4, dia akan berubah menjadi 2 imin. Nanti warnanya itu akan berubah menjadi kuning. Kuning ini menandakan I2 yang tersisa sedikit, I2-nya tinggal sedikit. Nah, disinilah saat I2-nya sedikit baru kita tambahkan dengan amilum atau kanji. Nah, amilum ini akan bereaksi jika I2 ini habis. Ini kan warnanya kuning nih. Lalu kita tambahkan dengan amilum, saat I2 ini udah habis, akan yang bersisa imin lagi. Nah, saat yang bersisa imin inilah yang akan bereaksi dengan kanji. Nah, amilum ditambah imin ini merupakan saat titik akhir titrasi. Itu saat warna birunya hilang. Nah, tapi kalau ditanya, maaf tadi ya, kalau yang ditanyanya kompleks warna biru yang terbentuk, itu adalah kompleks antara I2 dengan amilum. Itu yang menghasilkan warna biru. Jadi saat I2 ini habis, saat I2 ini sudah habis tereduksi menjadi imin, barulah warna birunya itu hilang. Maka jawabannya adalah I2, bukan imin. Nah, imin ini kalau direaksikan dengan amilum, dia itu menghasilkan kompleks yang tidak berwarna. Yang berwarna itu justru pada I2. Jadi kita review sedikit ya. Yang pertama itu analit. Analit itu kita reaksikan dengan imin, itu akan menghasilkan I2. Nah, I2 ini akan dititrasi dengan Na2SO4 menghasilkan 2 imin dan S4O6 2-min. Nah, saat kita mentitrasi dengan Na2SO4, saat warna di analit yang awalnya coklat, ini kan coklat ini karena I2. Nah, saat awalnya coklat, saat dia berubah menjadi berwarna kuning, artinya I2-nya tinggal sedikit. Nah, saat ini kita tambahkan amilum. Nah, amilum itu akan bereaksi dengan imin dan dia juga akan bereaksi dengan I2. Saat amilum bereaksi dengan imin itu berwarna bening, tapi saat amilum bereaksi dengan I2 itu berwarna biru tua. Nah, saat I2 ini habis kan lama-lama I2 ini habis karena dititrasi dengan Na2SO4. Dia mengalami reaksi reduksi yang I2-nya. Saat I2 ini semuanya habis menjadi imin, artinya kan tidak ada lagi I2 kan, semuanya sudah habis. Nah, imin yang bereaksi dengan amilum menghasilkan warna bening.
Oke, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang nomor 4. Oke, jawabannya itu I2 ya. I2 yang membentuk kompleks dengan amilum yang berwarna biru. Oke, selanjutnya pada soal nomor 4, pada analisis gravimetri, analit di dalam sampel harus dapat dirubah menjadi suatu bentuk yang dapat ditimbang berupa. Jawabannya adalah endapan. Jadi kalau pada analisis gravimetri, yang pertama itu kan sampel kita tambahkan dengan reaksi spesifik. Nah, reaksi spesifik itu akan membentuk endapan. Nah, endapan ini disaring, kemudian setelah disaring dikeringkan, nah barulah endapan ini ditimbang. Jawabannya adalah endapan. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 5. Analisis untuk mencapai kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar. Oke, kalau kesamaan warna ya kita mulai aja dulu bahas. Pertama, fotometri. Fotometri itu adalah titrasi dengan bantuan foto itu kan cahaya. Nah, jadi kita lakukan titrasi dengan menggunakan titran. Nah, nanti akan yang kita ukur ini adalah absorbansi dari larutan terhadap cahaya. Itu makanya disebut dengan titrasi fotometri. Ini tidak berdasarkan kesamaan warna, tetapi kita ukur ada titrasi itu absorbannya. Oke, yang kedua itu adalah kolorimetri. Kalau kolorimetri ini merupakan berdasarkan persamaan warna. Jadi kita bikin misalkan dalam 2 gelas kimia nih ada standar itu udah kita ketahui konsentrasinya berapa, terus ada juga sampel. Nah, kita bandingkan warna antara sampel dan standar. Ini merupakan metode yang konvensional untuk menentukan konsentrasi dengan membandingkan dari warnanya. Yang ketiga itu adalah jadi jawabannya adalah kolorimetri. Oke, kita bahas sampai bawah ya. Yang ketiga adalah refraktometri. Kalau refraktometri itu merupakan berdasarkan senyawa yang dapat diukur tuh kayak senyawa yang memiliki kepolaran, itu dapat memiliki sifat optis aktif gitu. Yang terakhir adalah kulometri. Yang keempat adalah kulometri. Kulometri itu adalah kita mengukur kulom. Kulom itu adalah jumlah arus terhadap analis. Nah, kalau yang keempat adalah spektrofotometri. Spektrum, foto itu cahaya, metri itu pengukuran antara interaksi analit dengan spektrum cahaya atau radiasi cahaya. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal yang nomor 6. Sampel murni sebanyak 0,1809 gram dilarutkan dalam asam dan direduksi menjadi Fe2+. Oke, sampel besi yang pertama masanya itu adalah 0,1809 gram. Katanya Fe2+ direduksi menjadi sampel Fe direduksi menjadi Fe2+. Sampel Fe kan awalnya kan padat nih 0,18 gram. Nah, ditambahkan dengan asam, kita bikin aja asamnya itu plus ya. Itu akan menjadi Fe2+. Kita nggak terlalu berpatokan pada awal ini, nggak terlalu fokus banget. Yang penting itu saat dia direaksikan dengan senyawa yang dititrasinya itu, baru kita titrasi dengan Ce4+. Oke, kita direaksikan dengan Ce4+. Yang Fe2+ ini kita direaksikan dengan Ce4+. Ini adalah reaksi yang udah umum ya. Fe2+ itu akan teroksidasi menjadi Fe3+, dan Ce4+ akan tereduksi menjadi Ce3+. Oke, jadi di sini mol yang digunakan oleh Fe2+ itu akan sama dengan mol yang digunakan pada Ce4+. Nah, dengan kita mengetahui mol dari Ce4+, kita dapat tahu berapa mol dari Fe2+. Nah, di sini larutan diteresti dengan 31,33 ml. Kita buat terlebih dahulu. Mol Fe2+ itu akan sama dengan mol Ce4+. Mol Fe2+ bisa kita cari, bisa. Ini kan ada masanya, terus ada juga MR-nya. Mol apa? Massa per MR. 0,1809 gram dibagi dengan 56 gram per mol. 0,1809 dibagi dengan 56. Jawabannya itu adalah 3,23 kali 10 min 3 mol dari Ce4+. Nah, kalau kita udah tahu mol, terus juga volumenya kita juga diketahui 31,33 ml, maka untuk menentukan konsentrasi itu mudah aja. Konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume. Molnya udah kita ketahui 3,23 kali 10 min 3 mol. Volumenya masih dalam mililiter, kita ubah ke liter. 31,33 ml itu diubah ke liter bagi 1000. Nah, selanjutnya kita dibagi dengan 31,33. Ini kan dalam bentuk, kita kan mintanya kan molaritas kan mol per liter, makanya kita ubah dari mili menjadi liter. Jawabannya adalah 0,103. Maka jawabannya 0,103 ini. Jawabannya 6. Oke, selanjutnya nomor 7. Analisis spektrofotometri di daerah tampak biasanya digunakan untuk analisis. Daerah tampak itu adalah spektrofotometri UV phase. Nah, kalau untuk UV phase, kalau kita mau analisis kualitatif, nah itu tuh kita cuma bisa menentukan apakah dia berkonjugasi atau tidak. Nah, berkonjugasi atau tidaknya kita lihat dari pada panjang gelombang itu lebih dari 250 nanometer. Artinya, kalau kita mau mengukur dengan analisis kualitatif itu tidak efektif menggunakan UV phase. Tapi kalau kita mau kuantitatif itu efektif untuk spektrofotometri UV phase. Kita dapat menentukan berapa kadar suatu logam misalkan, atau konsentrasi suatu logam misalnya. Nah, kalau untuk gugus fungsi dia nggak bisa, karena dia cuma bisa tahunya itu dia berkonjugasi atau enggak. Berkonjugasi itu kayak gini. Nih. Nah,
Kalau dia berkonjugasi, dia itu akan muncul pada panjang gelombang itu lebih dari 250 nanometer. Kalau enggak, dia itu muncul puncaknya itu di bawah ini. Udah gitu aja. Unsurnya juga nggak tahu. Jadi jawabannya adalah analisis kuantitatif. Oke. Next, selanjutnya nomor 8, komponen alat yang terdapat pada AAS tetapi tidak terdapat pada alat spektrofotometer. Oke, jawabannya benar, sistem pengatoman. Kenapa? AAS itu kan atomic absorption spectrophotometry. Artinya kita mengukur serapan serapan dari spektrofotometri pengatoman. Nah, pada spektrofotometer kayak UV vis, misalkan UV vis, ini tuh nggak pakai sistem pengatoman. Kalau AAS itu pertamanya kayak larutan, kemudian diubah menjadi nebulizer kayak ini. Nah, nebulizernya itu baru kita atomkan dengan pembakaran dengan flame yang sangat tinggi. Nanti akan menghasilkan atom netral. Nah, atom netral ini ditembak dengan sinar, barulah atom ini menyerap sinar dan kemudian mengemisikannya. Sementara kalau pada UV vis, ini sampel langsung aja ditembak dengan sinar monokrom atom, lalu melalui celah terlebih dahulu, dipusatkan. Nah, baru langsung aja ke detektor gitu. Dia nggak pakai sistem pengatoman. Oke, jawabannya benar, sistem pengatoman. Selanjutnya nomor 9, untuk menentukan konsentrasi suatu analit dalam sampel dapat digunakan metode. Oke, yang pertama itu adalah standar tunggal. Maksudnya standar tunggal itu apa? Yang pertama ada satu sampel, ada satu standar. Nah, kita ukur sampelnya, kita ukur standarnya, dapat hasilnya, misalnya ini absorbannya ini berapa, misalnya ini absorbannya juga berapa. Ini maksudnya itu ya, sampel dan standar itu senyawa yang sama. Nah, kita bandingkan. Standarnya udah kita ketahui terlebih dahulu konsentrasinya. Jadi kita menentukan standarnya itu dengan membandingkan dengan pengukuran dari sampel. Pengukurannya itu terpisah, satu sampel satu standar. Ini itu yang maksud dengan standar tunggal. Kalau standar adisi, maksudnya itu adalah yang pertama satu sampel, kita ukur terlebih dahulu absorbannya atau apalah. Misalnya ini kita anggap absorban, bisa juga kayak puncak arus, tergantung apa yang mau kita ukur. Nah, misalnya standar adisi, kemudian sampel yang udah kita ukur absorbannya itu kita tambahkan dengan standar. Kita tambahkan ya dalam satu volume. Awalnya masukkan sampel, nah kemudian masukkan standar, baru kita ukur absorbannya. Lalu kita bandingkan sampel dengan standar, sampel dengan sampel dan sama standar kita ukur. Yang ketiga itu adalah kalibrasi standar. Nah, kalau kalibrasi standar itu kita kalibrasi, tahu ya, kalibrasi itu kita bikin kayak kurva gitu. Artinya kita bikin terlebih dahulu standar, misalkan dengan konsentrasi misalkan 2 ppm, misalkan 4 ppm, 6 ppm. Nah, kemudian kita dapat regresinya Y sama dengan tambah BX. Nah, barulah kita ukur sampel lagi. Nah, kita ukur sampel, kita bandingkan terhadap nilai regresi yang kita dapat. Nah, baru kita tahu konsentrasinya. Artinya, ketiganya metode ini dapat digunakan dalam mengukur konsentrasi suatu analit. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya metode kromatografi dapat dilakukan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Parameter yang berperan dalam analisis kualitatif adalah, kalau kualitatif itu artinya adalah jenis senyawa yang mau kita tentukan. Kalau kuantitatif adalah konsentrasinya, jumlahnya, kayak gitu. Kalau ditanya kualitatif, ada jenis senyawanya yang parameternya adalah waktu retensi. Nah, ini kan kalau di metode kromatografi ini ada waktu retensi, kemudian ini ada untuk mengukur tinggi puncaknya atau intensitasnya, ini adalah waktu retensi. Iya, TR. RT kalau salah. TR kalau salah. TR, waktu retensi itu TR. Nah, ini misalkan ada puncak nih 1, 2, 3 ini. Nah, jadi tiap puncak yang awalnya keluar itu menentukan jenis senyawanya. Tapi kalau untuk kuantitatif, nah kuantitatif itu barulah dari luas puncaknya ini, luasnya ini. Kuantitatif kita dapat menentukan konsentrasinya misalnya berdasarkan luasnya. Tapi kalau kayak jumlah plat teori, kemudian daya pisah ini disebut dengan resolusi, kemudian tinggi plat teori, itu adalah untuk menentukan bagus atau enggaknya pengukuran kita. Misalkan resolusi itu daya pisahnya bagus itu antara rentang 1,5 misalkan. Tapi kalau di atas 1,5 kromatogram kita dapatkan, artinya analisis kita nggak bagus. Nah, bisa kita atur lagi pada alatnya. Kemudian jumlah plat teoritis itu artinya semakin tinggi jumlah plat teoritis kita dapat, itu semakin bagus. Kemudian HETP itu semakin rendahnya HETP itu semakin bagus. Tapi kalau untuk analisis kuantitatif sama kualitatif itu adalah yang kita fokuskan luas puncak sama waktu retensi. Waktu retensi untuk kualitatif, luas puncak untuk kuantitatif. Oke, selanjutnya nomor 11. Perlakuan terhadap 0,4 gram sampel KCl yang tidak murni dengan AgNO3 berlebih menghasilkan. Oke, ini kita pakai spektro. Apa sih namanya itu? Yang nah, saya lupa namanya apa. Intinya kan gram KCl. Intinya gram KCl. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya gram KCl murninya itu dalam sampel. Oke, di dalam sampel kita reaksikan dengan yang pertama kita reaksikan KCl yang tidak murni. Ini KCl tidak murni, biasanya ada kandungan pengotornya, kayak ada kandungan ACl atau pengotor yang lain, nggak murni KCl aja. Direaksikan dengan AgNO3. Otomatis ya akan membentuk AgCl. AgCl sama KNO3 sama
KNO3. Kita lupa namanya, Ag-nya udah 1, NO3-nya 1, K-nya 1, L-nya 1 udah seimbang. Artinya jumlah mol KCl itu sama dengan jumlah mol AgCl kalau dia udah seimbang. Kuncinya itu mol KCl itu sama dengan mol AgCl. Nah, lanjut aja kita masuk ya. Berapa gram KCl? Yang kita diketahui di sini adalah gram AgCl 0,7332 gram. Sempit kayaknya, di bawah kita bikin. Gram KCl. Dan diketahui 0,7332 gram dari AgCl. Nah, kata kuncinya di sini mol AgCl, Ag 108, Cl 35,5, 108 tambah 35,5, 143,5 itu mR untuk AgCl, gram AgCl untuk 1 mol AgCl. Nah, di sini kata kuncinya mol AgCl sama dengan mol KCl. 1 mol AgCl itu sama dengan 1 mol KCl. 1 mol KCl. Nah, cari mR-nya. K itu 39, Cl 35,5, 74,5, mR-nya 74,5 gram KCl. Nah, kita tahu berapa massa dari yang KCl murni. Oke, 0,7332 dikali dengan 74,5, oke, dibagi dengan 143,5, 0,3806508, artinya 0,3807, 0,3807. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya nomor 12. Spektroskopi IR dapat digunakan untuk sampel yang mengandung air. Sebagai gantinya dapat digunakan IR itu prinsipnya vibrasi. Jadi misalkan ini ada suatu sampel diberikan dengan sinar IR, nah sampel itu akan mengalami vibrasi, getaran. Jadi kita cari peralatan yang juga yang analisisnya itu juga mengalami vibrasi. Nah, salah satunya itu adalah spektroskopi Raman. Bedanya Raman sama IR itu cuman kalau IR dia itu serapan, modusnya itu juga vibrasi. Nah, tapi kalau Raman itu saat ditembakkan sinarnya juga sinar IR, ditembakkan sinar IR ke dalam sampel, itu sampelnya mengalami scattering atau penghamburan. Tapi modusnya juga vibrasi. Sampelnya itu atau molekulnya itu mengalami vibrasi atau getaran. Nah, kenapa nih IR tidak bisa digunakan untuk sampel mengandung air? Hal ini karena pada IR itu kuvetnya itu terbuat dari garam, itu kuvet garam. Jadi kalau ditambahkan air, sifat garam tahulah kan ditambahkan air, nanti keakuratan dari sampelnya itu akan berubah. Karena apa? Karena air itu akan mengionisasi dari kuvetnya itu. Jawabannya adalah spektroskopi Raman. Oke, lanjut nomor 13. Analit yang bisa dianalisis dengan metode elektroanalisis. Oke. Selanjutnya, sebelum kita bahas tentang analitnya, mau dijelaskan sedikit. Elektroanalisis itu adalah analisis terhadap suatu analit berdasarkan sifat listriknya. Nah, elektroanalisis ada kulometri, kulom. Kemudian ada voltametri, ada potensiometri. Jenis-jenisnya ya, ini bagian besarnya. Kemudian apa lagi? Ada elektrografimetri, ada konduktometri. Jadi kita bahas ini aja yang umum-umum aja dulu. Sama kulometri, voltametri. Kalau kulometri itu pengukuran berapa kulom jumlah muatan listrik yang digunakan untuk mengubah bilangan oksidasi dari suatu senyawa. Nah, voltametri itu juga sama untuk mengoksidasi. Potensiometri itu kita mengukur potensialnya. Elektrografimetri itu berapa jumlah arus yang dibutuhkan untuk dapat grafimetri itu pengendapan, untuk dapat mengendap. Konduktometri yang kita ukur konduktansinya. Pertanyaannya adalah analit yang bisa dianalisis dengan metode elektroanalisis adalah, nah, pada kulometri anion bisa dianalisis, kation bisa dianalisis. Voltametri juga, intinya pada senyawa ini berdua ini adalah senyawanya itu bisa mengalami oksidasi atau mengalami reduksi. Kemudian larutan elektrolit, artinya larutan yang dapat menghantarkan arus. Pada konduktometri itu disyaratkan itu adalah larutan yang harus bisa menghantarkan arus, itu larutan elektrolit. Nah, selain ini tidak diwajibkan dapat mengantarkan arus. Berarti jawabannya adalah kation bisa, anion bisa, elektrolit bisa. Jawabannya adalah E. Oke, jawabannya E. Lanjutkan soal nomor 14. Sel elektronkimia yang bisa digunakan dalam metode elektroanalisis. Oke, pada kulometri itu prinsipnya adalah elektrolisis. Pada voltametri prinsipnya itu adalah volta, karena dia kita yang mengotak-atik dari potensialnya lalu dihasilkan arus puncak. Nah, potensiometri itu juga voltametri. Volta, sel volta maksudnya
Elektrografimetri itu sama dengan kulometri. Konduktometri itu berdasarkan antara arus. Oke. Nah, dari tiga ini aja nih dapat kita simpulkan kalau sel elektrokimia itu kan dua, ada sel elektrolisis sama sel volta. Jadi yang dapat digunakan untuk metode elektroanalisis adalah sel volta bisa, sel galvanik kan sama istilah lain dari sel volta. Sel volta bisa, galvanik bisa, elektrolisis bisa. Jawabannya adalah A, B, C benar. Oke, selanjutnya nomor 15. Yang tidak termasuk elektroda pembanding di buah ini adalah, kita bikin terlebih dahulu ya. Di mana sih gambar dari elektrolisis ini misalkan nih. Nah, sini ada elektroda kerja yang akan berinteraksi langsung dengan analit. Nah, ini elektroda pembanding. Elektroda pembanding ini harus dimasukkan ke dalam tabung agar dia tidak berinteraksi dengan analit. Sini ada magnetic stirrer. Nah, di sini untuk alat yang pengaduknya itu. Ini agar dia itu bereaksi sempurna. Ini adalah elektroda kerja yang berinteraksi langsung dengan analit. Ini adalah elektroda pembanding. Sebenarnya masih ada satu lagi, itu elektroda pembantu. Jadi untuk saat ini kita cukup membahas dua. Nah, apa aja yang termasuk pada elektroda kerja, apa aja yang masuk dengan elektroda pembanding. Nah, elektroda pembanding itu ada NHE. NHE itu artinya normal hidrogen elektroda. Oke, gue hafal. NHE, kemudian SHE, standar hidrogen elektroda, dan apa lagi? AgCl. Kemudian ada elektroda kalomel atau elektroda merkuri, SCE. Kemudian dah gini saja. Nah, kalau untuk elektroda kerja, di sini elektroda kerja ada elektroda kerja jenis pertama. Jenis pertama artinya konsentrasi dari anak itu ditentukan langsung dengan dia berinteraksi dengan elektroda kerja. Contohnya Cu20 misalnya di sini. Nah, elektrodanya Cu. Nah, jumlah Cu yang mengendap itu ditentukan oleh konsentrasi Cu20-nya. Kemudian ada jenis kedua. Jenis kedua artinya ada faktor yang lainnya. Misalnya ini elektrodanya Ag, larutannya Cl. Kita celupkan Ag dengan Cl. Kita tambahkan yang larutan AgCl, itu jenis yang kedua. Kemudian ada HMDE, artinya itu hanging mercury drop electron, artinya elektroda merkuri yang menggantung gitu. Ini biasanya dipakai pada analisis pada voltametri sini, voltametri. Nah, kemudian ada ESI, elektroda selektif ion, artinya hanya ion tertentu yang dapat melewati elektroda kerja ini. Ini elektroda ini juga elektroda. Oke. Itu. Berarti jawabannya adalah yang tidak termasuk elektroda pembanding di buah ini adalah HMDE. Oke, kita lanjut nomor 16. Ini tentukan dengan AAS. Kalau perhitungan dengan AAS, kemudian UV-Vis. Nah, kalau ada perhitungan, fokus kita itu langsung aja kepada hukum Lambert-Beer. Ya, di sini katanya kan sebanyak 1 mili sampel diencerkan menjadi 100 mili, dapat absorbannya. Kemudian ada standar yang mengandung ini, ada juga absorbannya. Ini merupakan metode standar tunggal karena diukur satu-satu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, diukur satu-satu. Nah, dari hukum Lambert-Beer tahu kan? A itu sama dengan permeabilitas dikali panjang kuvet kemudian kali konsentrasi. Nah, ini karena ini nilai antara sampel dengan standar itu sama, ini bisa jadikan sebuah tetapan. A itu sama dengan K dikali C. C ini konsentrasi. Nah, kita untuk larutan standar kita cari nilai K dari absorbansi dan konsentrasi dari standar. Standar, oke. Nilai K dari sampel itu akan sama dengan nilai K pada standar karena dia itu kan menggunakan kuvet yang sama. B itu kan tebal kuvet, misalnya kuvet nih. Nah, tebalnya ini yang nilai B. A itu permeabilitas molarnya untuk larutan standar, oke. A sama dengan K dikali C. Absorbansinya itu 0,187. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 5 kayaknya, min 5 molar. Maka nilai K-nya adalah 187 dibagi 2 dikali 10 pangkat 9.350 ini nilai K-nya. Berarti kalau untuk mencari konsentrasi dari standar untuk sampel A itu sama dengan K dikali C. Sampel sebanyak 1 mili diencerkan menjadi 1 mili, absorbansinya itu 0,125. Nilai K, ingat kalau kita menggunakan kuvet yang sama, sampel yang maksudnya itu jenis senyawa yang sama, maka nilai permeabilitas molar dan B-nya akan sama. 93500. Kemudian C, konsentrasinya ini mau kita cari. Maka C sama dengan 0,125 dibagi 9350. Konsentrasinya itu 1,34 kali 10 min 5 molar. Oke. 1,34 kali 10 min 5 molar. Ini jawabannya D. Soal nomor 17. Untuk menentukan kandungan logam dalam suatu sampel dapat digunakan dengan metode kecuali kandungan logam ya. Kandungan logam. Spektrofotometri sinar tanpa atau UV-Vis. Ini bisa nih.
Kan UV-Vis cuma bisa untuk kuantitatif, konsentrasi dari logam. AAS ini juga bisa, ini hanya untuk satu jenis logam. Itu dengan pengatoman, jadi logam diatomkan terlebih dahulu. ICP ini juga bisa, ini bisa lebih dari satu jenis logam. Prinsipnya sama dengan AAS, cuman dia itu bisa lebih dari satu. Nah, biasanya itu bisa 30 jenis logam yang diukur biasanya. Misalnya kayak logam Pb, bisa sekaligus dengan logam apa lagi? Logam Ni, logam kobalt dan lain-lain. Nah, titrasi kompleksometri. Komplekso ini juga bisa mengukur konsentrasi dari logam. Bahkan kayak konsentrasi Ag berapa diresikan dengan titrannya SCN, metode Ag SCN ini juga bisa. Yang nggak bisa itu adalah inframerah. Nah, inframerah ini atau IR itu biasanya digunakan untuk menganalisis secara kualitatif. Itu adalah apa gugus fungsi dari suatu senyawa. Oke, lanjut ke nomor 18. Pernyataan berikut yang salah tentang titrasi argentometri adalah, kita review terlebih dahulu tentang titrasi argentometri. Jadi titrasi argentometri itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah dengan metode Moore, yang kedua adalah metode Volhard, yang terakhir itu adalah metode Fajan. Kalau metode Moore itu indikatornya kita gunakan adalah indikator K2CrO4. Nah, kalau Volhard itu indikatornya adalah Fe3+. Kalau Fajan ini adalah untuk titrasi absorpsi fluoresensi gitu. Nah, kalau untuk metode Moore itu kita gunakan untuk senyawa yang pada pH netral. Nah, jadi kalau metode Moore itu titrannya itu adalah AgNO3. Ini biasanya untuk senyawa halida. Jadi di dalam buret AgNO3, di dalam Erlenmeyernya itu senyawa halida. Nah, kemudian yang kedua itu metode Volhard. Metode Volhard itu untuk susana yang asam. Nah, untuk di dalam buretnya itu kita CNS. Nah, Fe3+ ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer bersama dengan analit. Jadi, saat semua analit sudah habis bereaksi dengan CNS ini akan bereaksi dengan Fe3+ dengan indikator. Nah, ini akan membentuk kompleks FeSCN berwarna merah darah. Oke, langsung aja ya. Titrannya adalah larutan AgCl. Dari tadi nggak ada yang masuk dengan larutan AgCl. Dan bisa digunakan untuk menentukan anion halida. Ya, indikator K2CrO4 adalah untuk metode Moore, betul. Volhard Fe3+, betul. Bisa dilakukan titrasi langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan titrasi langsung tidak langsung tadi. Kalau Moore itu langsung, K2CrO4 langsung bereaksi dengan analit. Nah, tapi kalau metode Volhard itu tidak langsung, artinya analit bereaksi dengan indikator, kemudian baru dititrasi dengan CNS. Ini juga betul, berarti yang salah ini adalah A. Oke, nomor 19. Radiasi yang diukur pada metode flame photometry adalah radiasi yang dipancarkan atau diemisikan. Kalau flame photometry ini kita ingat aja pada uji coba untuk uji nyala sama dengan uji nyala. Jadi sampel flame artinya nyala. Jadi sampel yang dibakar, kemudian dia sampel itu awalnya ini ada elektron kan. Nah, saat dibakar dia akan tereksitasi. Tapi untuk kembali ke keadaan stabil, dia itu kembali ke posisinya awal. Nah, saat dia kembali ke posisi awal ini dia akan mengemisikan. Nah, sinar yang diemisikan inilah yang akan ditangkap oleh detektor. Oke, selanjutnya nomor 20 yang terakhir. Ini merupakan soal tentang titrasi kompleksometri. Hal yang memudahkan nih dalam titrasi kompleksometri adalah mol EDTA itu yang dipakai itu kan sebanding dengan mol dari sampelnya itu. Jadi kita bisa pakai cara langsung aja. Yang pertama kita cari terlebih dahulu berapa mol etanya. Mol etanya itu adalah 21,27 ml dikali dengan 0,01645 mol per liter. Oke, 1 liter adalah 1000 ml. Bisa coret, ini coret. 21,27 kali dengan 0,01645 bagi 1000. 3,49 kali 10 pangkat min 4 mol. Seperti yang disebutkan tadi, kelebihan dari titrasi kompleksometri, mol dari eta itu akan sebanding dengan mol Zn. Artinya mol dari eta itu sama dengan mol dari Zn 2+. Makanya kalau kita menentukan mol dari yang tadi kan sini apa? Tentukanlah persen Zn dalam sampel tersebut. Sudah kita cari terlebih dahulu adalah massa dari Zn di dalam sampel, gramnya. Nih, ini kan sama 3,49 kali 10 min 4 mol dari Zn kali 1 mol Zn2+ itu akan sama dengan 1 mol Zn dikali 1 mol Zn itu sama dengan Zn MR nya berapa? 65 gram ya, 65 gram. 3,49 itu dikali dengan 65, 0,027 gram. Nah, ini adalah untuk massa dari ZNA di dalam sampel. Kalau yang ditanya itu adalah persen Zn itu. Ini kan massanya baru. Ditanya persen. Jadi berapa persen Zn dalam sampel? Dan jawabannya adalah 0,023 gram Zn di dalam sampel tersebut. Kita bagi dengan massa sampel yang tidak murninya itu 0,027
0,07556 gram sampel Zn yang tidak murni kali 100%. 0,027 yang dibagi dengan yang ini 0,7556 kali 100. Jawabannya adalah 3,009%. Maka jawabannya adalah 009.